Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang menggapai malam 1000 bulan, yang mana pembahasan ini nanti terkait dengan Lailatul Qadar, demikian pula tanda-tandanya. Pada pembahasan yang lalu telah kita jelaskan keutamaan 10 akhir bulan Ramadan dan juga berkaitan dengan istimewanya di 10 hari terakhir, yaitu ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan kemarin telah kita jelaskan bahwa Lailatul Qadar ada khilaf para ulama, yakni sebagian mengatakan Lailatul Qadar ini adalah kekhususan umat Islam, yakni keistimewaan umat Islam, yakni umat yang lain enggak diberi Lailatul Qadar. Sebagian lagi mengatakan katanya juga umat-umat terdahulu pun diberi Lailatul Qadar. Taib, ala kulli hal, hadis berkaitan dengannya memang ada, namun hadis itu dhaif. Hadis itu lemah. Di antaranya hadis yang dijadikan sandaran ada di dalam kitab Al-Muwatta Al-Imam Malik. Disebutkan di situ katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Uriya a'mara an-nas qablahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan, gitu ya, ditampakkan umur-umur manusia, umur-umur umat sebelum umat Islam ini, umur-umur umat sebelum kita, ya. Faka'annahu taqasara a'mara ummatihi, melihat umur-umur umat terdahulu panjang-panjang, maka Nabi merasa umur umatnya ini terlalu pendek, gitu ya. Ini hadis ini dhaif, hadis ini cuman kita bacakan saja dulu, ya. Fakanahu taqasara a'mara ummatihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah yakni merasa umur umatnya ini terlalu pendek, ya kan, karena memang umat dahulu umurnya panjang-panjang. Namun umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman, disebutkan dalam hadis a'maru ummati ma baina 60 wa 70 sanah wa aqalluhum man yazuzu dzalik. Umur umatku, kata Nabi SAW, adalah 60 sampai 70 tahun saja dan sedikit yang lebih dari itu, ya. Nah, lalu Nabi SAW merasa pendek umur umatnya, alla yablughu minal amal. Yani kalau pendek umurnya berarti amalannya tidak sebanyak amalan umat-umat terdahulu, ya. Di mana umat-umat terdahulu panjang umurnya, berarti mungkin amalannya pun kan banyak. Nah, akhirnya ketika Nabi merasa kurang amalan umatnya karena sebab umurnya pendek, akhirnya disebutkan fa'atahullahu lailatal qadri. Lalu Allah menganugerahkan kepada Nabi SAW, tentu kepada umat ini, Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Namun derajat hadis ini, ya, disebutkan oleh para ulama hadis ini dhaif. Disebutkan hadis ini dhaif. Demikian pula ada lagi riwayat Ad-Dailami juga hadis yang dhaif. Innallaha ta'ala wahaba li ummati lailatul qadri, sesungguhnya Allah menganugerahkan kepada umatku Lailatul Qadar, walam yu'tiha man kana qablahum, ya, walam yu'tiha man kana qablahum, yang tidak diberikan Lailatul Qadar itu kepada umat sebelum mereka. Taib. Nah, jadi sebagian ulama ada yang berpendapat, ya, bahwa Lailatul Qadar kekhususan umat ini. Nah, di antaranya yang berpendapat demikian adalah Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, Lailatul Qadar
mukhtasatun bihadhil ummah. Kata Imam Nawawi rahimahullah bahwa Lailatul Qadar adalah kekhususan umat ini. Zadahallahu syarafan, yang Allah Subhanahu wa taala menambah kemuliaan. Falam takun liman qablaha, yang Allah enggak berikan Lailatul Qadar kepada umat sebelumnya. Lalu kata Imam Nawawi, huwa as-sahih al-masyhur alladhi qata'a bihi ashabuna kulluhum wa jamaahirul ulama. Kata beliau, dia pendapat yang sahih, dia pendapat yang masyhur, yang sudah paten, ya, dengan pendapat ini madhab kami, yakni Syafi'iyah, semua mereka dan jumhur mayoritas para ulama, ya. Taib. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah, wa qala sahibul uddah, dan pemilik kitab Uddah mengatakan, min ashabina ikhtalafan nas, ya, ikhtilaf manusia, yakni para ulama, hal kanat Lailatul Qadar lil umami sabiqah, apakah Lailatul Qadar juga bagi umat sebelum Islam, sebelum umat Islam, ya, atau hal kanat Lailatul Qadri lil umami salifah, apakah Lailatul Qadar juga untuk umat sebelum umat Islam? Qala, kata Imam Nawawi, wal asah, dan yang sahih, yang benar, kata beliau, annaha lam takun illa li hadhil ummah, bahwa Lailatul Qadar tidaklah diberikan kecuali pada umat ini. Tsumma istadalla bil hadis. Taib. Kemudian penulis kitab Al-Uddah itu membawakan hadis-hadis al-masyhur, yang masyhur fi sabab nuzuli as-surah, tentang sebab-sebab turunnya surah ini, surah Al-Qadar. Taib, ala kulli hal, ya, dalam masalah ini ada ulama yang berpendapat demikian, yakni Lailatul Qadar kekhususan umat ini. Ada yang mengatakan bukan kekhususan umat ini, tapi wallahu alam, karena hadisnya tidak sahih. Nah, yang akan kita kaji di pagi hari ini insyaallah berkaitan dengan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Dan sebelumnya mohon perhatikan, ada video, ya, di YouTube, atau ya cuplikan video lah, ada seorang budayawan yang berbicara agama. Dia mengatakan, katanya bahwa Lailatul Qadar sekarang sudah tidak ada. Lailatul Qadar itu turun ya ketika diturunkan Al-Quran. Jadi maksud turun Lailatul Qadar itu turun Quran, bukan Lailatul Qadar yang turun. Lalu sekarang kalian ngenteni apa? Artinya nunggu apa sekarang? Enggak ada Lailatul Qadar, katanya. Nah, ini tentu pemahaman, ya, yang menyimpang, dan jelas, ya, karena dia bukan ahli ilmu di bidang agama, namun berbicara tentang agama akhirnya rusak, ya. Baik, kita kaji sekarang, ikhwan bin azakumullah, kapan Lailatul Qadar terjadi. Di dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengatakan, taharrawu Lailatul Qadri fil ashri al-awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 yang akhir bulan Ramadan. 10 yang akhir di bulan Ramadan. Ini sepakat sudah, ya. Ya, ada ulama khilaf memang, ya, ada Lailatul Qadar bahkan di bulan Syaban dan semisal. Ala kulli hal, ini yang hadis-hadis sahih dalam masalah ini. Jadi adanya di 10 yang akhir, dari mulai tanggal 20 sampai selesainya Ramadan. Makanya makna mencari kemarin sudah kita jelaskan. Makna mencari itu yakni bil muhafadzah, yakni kita menjaga alal a'mal wal ibadah, untuk beramal dan beribadah, fi layali kulliha, di semua malam. Jadi kalau kita mencari Lailatul Qadar itu bukan di malam-malam tertentu saja, tapi semua malam kita fokus, kita maksimalkan ibadah. Ya, itu makna mencari Lailatul Qadar. Jadi kalau ada orang dari mulai tanggal 20 fokus ibadah, maksimal ibadah, itu maknanya orang sedang mencari Lailatul Qadar namanya. Nabi mengatakan, iltamisuha, cari dia, kata Rasulullah. Ya, taharau Lailatul Qadri fil witri. Lalu yang kedua hadisnya, perhatikan lafadznya. Kalau yang tadi umum 10. Ya, umum dia 10. yakni 10 akhir Ramadan, dari mulai tanggal 20 sampai selesai. Yang sekarang ada pengkhususan lafadz ganjilnya. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di yang ganjilnya. Ya, ganjil yang mana? Ganjil yang ashril awakhir, 10 yang akhir. Ya, min Ramadan, dari bulan Ramadan.
Nah, namun perhatikan ini penting. Ternyata ganjil ini, ya, ganjil ini, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Taib, mohon maaf yang kita lanjutkan tadi ada gangguan. Jadi memori penuh, dicari nggak tahu ada apa di dalam, lihat juga kosong, cuman wallahu alam ada gangguan. Tadi sampai di pembahasan kapan Lailatul Qadar terjadi. Yang pertama kita ketahui bahwa dia ada di 10 malam yang akhir sebagaimana hadis Nabi tadi. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW mengatakan taharau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di 10 yang akhir di bulan Ramadan. Nah, kemudian di hadis yang lainnya disebutkan ada lafaz witir, yakni malam-malam yang ganjil. Kata Nabi SAW, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Baik. Nah, akan tetapi perhitungan malam ganjil ini bisa dari depan, ya. Dari depan maknanya berarti malam 21 itu malam ganjil. Malam 22, malam 23, malam 25, 27 dan malam 29. Jadi ada 5. 21, 23, 25, 27, 29. Berarti di sekitar 5 malam itulah adanya Lailatul Qadar kalau berdasarkan ganjil itu dihitung dari depan. Namun ternyata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ternyata hitungan ganjil itu adalah bisa dari belakang, ya. Sebab Nabi SAW mengatakan iltamisuha fil ashril awakhiri min Ramadan Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa. Ini jadi hadis ini sebagai dalil bahwa menghitung ganjil, malam-malam ganjil yang disebutkan oleh Nabi itu bisa dari belakang. Sebab Nabi mengatakan di sini iltamisuha, carilah Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 akhir Ramadan, ya. Kemudian Lailatul Qadar terjadi fi tasi'atin tabqa, di 9 malam sisanya. Wa fi sabi'atin tabqa, di 7 malam sisanya. Fi khamisatin tabqa, dan di 5 malam yang tersisa. Lah kalau 9 malam yang tersisa, 9 malam yang tersisa, berarti maknanya kalau dari depan itu malam 22. Ya. Kemudian 7 malam yang tersisa, dari belakang itu 7 malam tersisa, ya. Berarti kalau dari depan itu malam yang ke-24. Demikian pula 5 malam yang tersisa, berarti itu maknanya 20 atau malam yang ke-26. Jadi masalah ganjil ini bisa dari depan, maknanya berarti yang sebagaimana kita ketahui 21, 23, 25, 27, 29. Atau dari belakang, yang maknanya 9 sisanya, 7 sisanya, 5 sisanya, 9 sisanya, maknanya berarti kalau dari depan malam yang ke-22. Ya. Kalau 7 sisanya berarti dari depan, ya, malam yang ke-24. Demikian seterusnya. Oleh karena itu, ya, hadis ini menunjukkan menghitung ganjil bisa dari belakang. Demikian pula Nabi SAW mengatakan faltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan iltamisuha fit tasi'ah wa sabi'ah wal khamisah. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam yang akhir. Cuman ini masalahnya 10 malam yang akhir, nah, sepakat. Namun ini 10 ini yang mana? Ganjil. Nah, makna ganjil bisa dari depan, bisa dari belakang. Maka kata Nabi, carilah Lailatul Qadar dari 10 akhir Ramadan, iltamisuha, carilah fitasi'ah, ya, di malam ke-9, wasabi'ah di malam yang ke-7, wal khamisah di malam yang ke-5. Hadis yang mulia ini menjelaskan, ya, bahwa
Rasul memerintahkan kita mencari Lailatul Qadar di malam yang ke-9, makna yang tersisa. Malam yang ke-7 yang tersisa. Ya kan? Kan bukan di awal Ramadan. 9 ini maknanya 9 tersisa. 7 yang tersisa dan 5 yang tersisa. Taib. Maka dijelaskan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu hadis ini. Ya. Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza madat wahidatun wa ishruna fallati taliha thintain wa ishrin." Kalau sudah lewat malam 21, maka yang berikutnya adalah malam 22. Ya. Malam 22. Wahiyya tasi'ah. Itulah artinya malam yang 9 tersisa. Nah, jadi malam 22 itu yang dimaksud dengan hadis Nabi tadi. 9 malam yang tersisa. Berarti menurut hadis yang tadi ini, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi, carilah Lailatul Qadar di 10 malam yang akhir. Cari di mana? Di hari ke-9 tersisa. Di hari ke-7 tersisa, di hari yang 5 tersisa. Kata Abu Sa'id, "Idza madat wahidatun wa ishrun falati taliha thintain wa ishrun wa hiya tasi'ah." Kalau sudah berlalu malam 21, maka berikutnya malam 22. Nah, malam 22 ini, kata Abu Sa'id, itulah maknanya 9 malam yang tersisa. Itulah Lailatul Qadar. Jelas di sini ya. Fa idza madat 23, kalau sudah berlalu malam 23, falati taliha asabi'ah. Maka berarti malam berikutnya adalah malam 24. Itulah maknanya 7 yang tersisa. Fa idza madha 25, kalau berlalu 20 malam 25 berlalu, maka falati taliha al-khamisah, berarti yang malam berikutnya adalah 5 malam yang tersisa. Kalau demikian, menurut hadis Abu Sa'id riwayat Imam Muslim, bahwa Lailatul Qadar bisa terjadi di malam-malam genap. Kalau dari depan, ya. Jadi dari depan kita ngitung, bisa ganjil dari depan, maknanya bisa juga genap dari depan, karena riwayat-riwayat ada disebutkan. Makanya para ulama mengatakan lebih selamat kita ya sudah 10 malam itu kita fokus. Ya. Karena ada orang yang bakhil, kikir, pelit ibadah, dia hanya cari-cari ganjil saja. Ternyata kecelek bisa jadi di genapnya justru. Ya. Taib. Dan itu berakhir sampai akhir Ramadan. Iltamisuha fi tis'in yabqaina aw fi sab'in yabqaina aw fi khamsin yabqaina aw fi salathin aw akhiril lail. Lihat hadis ini, lihat Imam Tirmidzi, hadis sahih. Carilah Lailatul Qadar di 9 hari tersisa. Ya. 9 hari tersisa, yakni malam 22. Atau di 7 hari tersisa. Ya. Malam 24. Atau di 5 hari tersisa. Ya. Malam 26. Atau di 3 hari tersisa, atau di akhir malam. Akhir malam kan bisa jadi 30. Bisa jadi itu kan genap. Makanya kata Syekhul Islam, lakinnal witra yakun bi'tibaril madhi. Akan tapi yang namanya malam ganjil itu bisa ditinjau dari yang telah berlalu, yakni dari belakang. Ya, fatutlab lailata 21 wa lailata 23 wa lailata 25 wa lailata 27, ya. Maka dicari pada malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Wa yakunu. Jadi kalau ditinjau dari yang telah berlalu, ya. Berarti malam 21, 23, 25, 27, 29 kata beliau. Namun wa yakun bi'tibar ma baqi. Kalau ditinjau yang tersisanya, ya. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW bersabda, cari sisanya, maka litasi'ati tabqa, 9 yang tersisa, lisabi'ati tabqa, 7 yang tersisa, li khamisati tabqa, 5 yang tersisa, wa li salisatin tabqa, 3 yang tersisa. Berarti ini kalau dari depan maknanya adalah malam-malam yang genap. Malam 22, 24, 26, 28 dan malam 30. Ya.
malam 30. Fa'ala hadza, perhatikan kata beliau, Syekhul Islam rahimahullah. Fa'ala hadza, maka atas dasar ini, idza kana asy-syahru 30, apabila bulan itu jumlahnya 30 hari, yakunu dzalika layaliyal asfa'. Ya, kalau bulan itu 30 hari, maka Lailatul Qadar terdapat pada malam-malam genap. Ya, pada malam-malam genap. Wa takunu al-itsnain wa 20 tasi'atan tabqa, ya, maka berarti Lailatul Qadar di malam-malam genap maka terjadi di malam ke Itsnain wa 20 22 tasi'atan tabqa, yaitu sebagai 9 hari yang tersisa. Wa lailatu 40 wa 20, dan juga bisa terjadi di malam ke-24 sabi'atan tabqa, yang itu mananya 7 hari atau 7 malam yang tersisa. Ya. Paham ya di sini? Oleh karena itu kata beliau, Lailatul Qadar ya bisa terjadi di malam-malam yang genap. Wa hakadha fasarahu Abu Sa'id Al-Khudri. Demikianlah kata Syekhul Islam, Abu Sa'id, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menafsirkan fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, hadis yang tadi. Wa hakadha aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahr, dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya ya di bulan tersebut. Wa in kana syahru 29, kalau memang bulan itu 29, kana at-tarikh bil baqi ka tarikh al-madhi. Ya, adapun jika 29 hari maka hitungan malam ganjil dengan penanggalan sisa hari sama dengan penanggalan hari yang telah berlalu. Taib. Fa idza kana al-amru hakadha, kalau memang demikian keadaannya, fayambagi an yataharraha, maka sepatutnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin untuk mencari Lailatul Qadar di mana? Fil ashril awakhir jami'ihi. Dicari di semuanya. Jangan ganjil dari depan saja, hitung juga ganjil dari belakang. Berarti malam genap bisa jadi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi di awal, taharrauha fil ashril awakhir, carilah di 10 yang akhir. Dan memang begitu jemaah, dan itu dipastikan dapat kalau begitu, ya. Wa takunu fi sab'i al awakhir aktsar, walaupun ya di 7 yang ganjil, ya, atau di 7 yang akhir dia lebih banyak. Wa aktsar ma takunu lailata 27, dan juga yang lebih sering terjadi di tanggal atau di malam 27, kama kana Ubay bin Ka'ab yahlifu annaha lailata 27, sebagaimana Ubay bin Ka'ab bersumpah bahwa dia malam yang ke-27. Namun itu terjadi di zaman beliau gitu loh. Di zaman sahabat dulu, Ubay bin Ka'ab bersumpah demi Allah Lailatul Qadar itu malam 27, yakni di zaman beliau. Yakni ini menunjukkan seringnya terjadi di malam tersebut. Namun pastinya kita harus kalau ingin dapat di setiap malam kita memaksimalkan beribadah. Baik. Kemudian alamat berjamaah. Alamat sekarang, tanda-tanda yakni Lailatul Qadar. Tanda-tanda ini bisa dilihat di waktu malamnya dan bisa dilihat di waktu paginya. Ya, bisa dilihat di waktu malamnya, bisa dilihat di waktu paginya. Ada beberapa dalil, beberapa hadis yang disebutkan, ya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman tentang Lailatul Qadar di surah Al-Qadar, jelas, tanazzalul malaikatu war-ruh. Para malaikat turun, demikian pula ar-ruh. Ar-ruh maknanya Jibril di malam tersebut. Ya. Demikian pula disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa amaratuha an tatlu'a asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda la syu'a laha. Dan tanda-tanda Lailatul Qadar adalah matahari terbit waktu paginya itu putih, tidak ada cahayanya, redup yakni. Dalam hadis yang lain disebutkan seperti bulan purnama. Artinya cahayanya redup seperti bulan purnama, yakni tidak terang. Ya. Demikian pula disebutkan dalam hadis Ubadah bin As-Samit riwayat Imam Ahmad, wa inna amaratiha,
atau wa inna amarataha anna syamsa sabihataha takhruj, bahwasanya tanda Lailatul Qadar adalah matahari di waktu paginya keluar atau muncul, ya, mustawiyatan laisa laha syu'a, sedang, ya, yakni tidak terang, tidak gelap, tidak ada cahaya tapi sedang, mislal qamar lailatal badr, seperti bulan purnama, disebutkan seperti bulan purnama. Adapun malamnya bagaimana, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, hadis sahih, ya, dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasul SAW bersabda, inni kuntu uritu lailatul qadri, sesungguhnya aku pernah ditampakkan oleh Allah Lailatul Qadar. Ini kapan terjadinya? Summa nasituha, lalu aku dilupakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi Nabi pernah ditampakkan lalu beliau dilupakan lagi oleh Allah. Namun kata Nabi, wahia fil ashril awakhir, yang pastinya dia itu di 10 yang akhir. Ya, yang pastinya di 10 akhir Ramadan. Lalu Nabi mengatakan, wahia talqatun, namun malam itu cirinya talqatun baljatun la haratun wala baridah. Dia malam yang cerah, malam yang tandanya ini tidak panas, tidak pula dingin, yakni mu'tadil, yakni sedang. Ya. Yakni cuaca itu sedang, tidak panas, tidak dingin, ya. Ka'anna fiha qamaran, ya, sebagaimana atau diibaratkan adanya bulan. Yakni cerah, terang, gitu ya. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, lailatun talqatun la harratun wala baridatun tusbihasy syamsu yaumaha hamra dha'ifah. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah juga, malam itu malam yang cerah, tidak panas, tidak dingin, dan paginya matahari keluar cahayanya lemah. Lemah itu yakni tidak terang benerang. Taib. Nah, ini menunjukkan alhamdulillah dari hadis-hadis tadi tentang tanda-tanda apa Lailatul Qadar, ya. Taib. Di antara tanda yang pertama, mungkin kita simpulkan yang pertama, dan ini berkaitan dengan tanda-tanda juga yang bersifat gaib. Sifatnya gaib. Nah, namun itu sebagai tanda yang kita walaupun tidak tahu tapi kita wajib meyakini. Kalau Lailatul Qadar itu adalah turun para malaikat, itu yang pertama. Kasratu tanazzulil malaikati fiha. Banyaknya para malaikat yang turun di malam tersebut. Ya. Wa fi muqaddimatihim Jibril alaihi salatu wassalam. Dan yang pendahuluannya turun adalah Jibril. Untuk apa mereka turun disebutkan kata para ulama, liyashhadul musallina fi masajidihim. Untuk menyaksikan orang-orang yang salat di masjid-masjid mereka. Ya. Sampai-sampai disebutkan malaikat, disebutkan kemarin sudah kita sebutkan hadisnya. Ya. Hatta annal malaikah fil ard, ya, sampai-sampai malaikat di bumi itu ka'adadil hasa. Ya. Bahkan aksar min adadil hasa. Lebih banyak malaikat di bumi ini daripada jumlah bebatuan. Ya. Taib. Yang kedua, annas salamah taktsuru fiha. Tanda yang kedua Lailatul Qadar adalah bahwa keselamatan banyak di situ, di malam tersebut. Ya. Bima yaqumu bihil ibadu min ta'atillahi azza wajal, di antara sebabnya banyak keselamatan karena banyak hamba Allah yang rukuk sujud, banyak hamba-hamba Allah yang beribadah di malam tersebut. Bahkan disebutkan kemarin yang namanya keselamatan dari azab. Di malam itu banyak yang Allah bebaskan hamba-hamba dari azab, selamat dari mara bahaya dan semisal. Maka semoga barangkali Allah angkat wabah ini di malam Lailatul Qadar. Ya. Karena salamah taktsuru fiha ay fi Lailatul Qadar. Keselamatan banyak di situ di malam Lailatul Qadar. Lalu tanda yang ketiga, al-alamah tsalitsa anna asy-syamsa, bahwasanya matahari tatlu' sabihataha bayda la syu'a laha. Matahari terbit pagi harinya, jadi malamnya Lailatul Qadar, paginya matahari tidak bercahaya terang. Ya. Wa sababu dzalik, perhatikan para jemaah. Wa sababu dzalik, sebab itu, hal itu kenapa? Ini disebutkan oleh Al-Hafidz, ya. Para ulama dalam kitab-kitab syarah disebutkan. Sebab itu adalah fima dzakarahu ulama, apa yang dikatakan oleh para ulama, kenapa matahari redup, tidak terang? Annal malaikata yas'aduna ila sama. Bahwasanya para malaikat naik kembali ke langit di waktu paginya,
fatahjubu ajnihatuhum au anwaruhum asyi'atas syamsi, sehingga sayap-sayap mereka atau cahaya-cahaya mereka gitu ya menghalangi cahaya matahari. Wadzalika min kasrati tanazulihim tilkal lailah. Hal itu ya karena saking banyaknya malaikat yang turun di malam itu. Jadi malaikat itu turun, naik lagi paginya. Tanazzalul malaikatu turun, nanti selesai ya pagi fajar sudah selesai, naik lagi sehingga matahari redup. Ya, saya ulangi. Wasababu dzalik fi ma dzakaraul ulama annal malaika yas'aduna ila sama fatahjubu ajnihatuhum aw anwaruhum asyi'atas syamsi wa dzalika min kasrati tanazulihim tilkal lailah. Sebab itu adalah sebagaimana disebutkan para ulama, malaikat naik ke langit lalu sayap dan atau cahayanya menghalangi sinar matahari yang muncul, dan itu karena sebab banyaknya para malaikat di malam tersebut turun ke bumi. Taib, tanda yang keempat, anna min sifatiha annaha lailatun safiyah sakinah la baridatun wala harah. Ya, bahwa di antara sifat malam Lailatul Qadar, malam itu terjadi secara fisiknya apa? Malamnya safiyah, bersih, sakinah, tenang, ya, cerah, la baridatun, tidak dingin, wala haratun, tidak panas. Wa hadza amrun nisbi, dan tentu ini perkara yang sifatnya relatif, yakhtalif bi ikhtilafil buldan. Ya, ini sifatnya tentu berbeda ya, karena perbedaan ini iklim suatu negeri, ya, burudatan wa hararatan, yakni panas atau dinginnya, yakni cuaca di negeri tersebut. Ya, taib, wal ma'na annaha la baridatun wal haratun binisbah lilayyalil lati qabla aw walati ba'daha. Jadi maksud tidak panas, tidak dingin itu ya, jika dibandingkan dengan malam sebelumnya atau dibandingkan dengan malam setelahnya, gitu loh maksudnya. Karena bisa jadi di daerah yang panas ya panas saja, tapi ketika ada malam Lailatul Qadar bisa jadi dia cerah, dingin, enak gitu. Jelas ya? Taib. Al-alamah al-khamisah, tanda yang kelima, anna syaitan, bahwasanya setan la yakhruju ma'asyam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Tapi kita lanjutkan. Poin terakhir yang akan kita kaji adalah amalan-amalan di dalam menyambut Lailatul Qadar. Yang pertama tentu meningkatkan, memaksimalkan, memfokuskan ibadah sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi al-ashr al-awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh beribadah di 10 akhir Ramadan tidak seperti di malam-malam sebelumnya. Ya. Yang kedua, mengajak anak istri, keluarga untuk ikut larut, fokus dalam beribadah. Karena di antara kesalahan ada orang yang dia sendirian semangat beribadah, namun anak dan istrinya dibiarkan tidur. Ingat di dalam hadis yang sering kita sampaikan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu. Nabi kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggangnya atau kain sarungnya, yang bermakna ini fokus ibadah. Lalu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi hidupkan malamnya dengan beribadah dan Nabi bangunkan anak istrinya, keluarganya, maknanya ini anak istrinya. Ini diantara amalan-amalan Lailatul Qadar. Demikian pula yang ketiga, i'tikaf. Nah, i'tikaf ini subhanallah ya, apalagi kita sekarang dalam keadaan ya ada wabah seperti ini, namun ini kita bisa menunaikan makna yang disebut dengan makna i'tikaf ya. Tapi secara hukum kita tidak bisa disebut i'tikaf karena i'tikaf harus di masjid. Namun secara makna kita memfokuskan untuk beribadah, insya Allah bisa kita mampu untuk melakukan, karena kita semua sekarang lagi di rumah. Semuanya sekarang kita lagi beriktikaf secara bahasa. Karena iktikaf itu secara bahasa ini berdiam, ya. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan iktikaf adalah apa para jamaah sekalian? Yakni disebutkan di dalam riwayat-riwayat
yang dijelaskan para ulama, i'tikaf itu qat'ul alaiq anil khalaiq, ya. Yani i'tikaf hakikatnya adalah memutuskan semua interaksi anil khalaiq, ya, dengan makhluk, littisali bi khidmatil khaliq, untuk menyambung, ya, hubungan dengan berkhidmat kepada sang khaliq, yakni berkhidmat, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah i'tikaf. Makanya Nabi SAW juga i'tikaf karena dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar atau menggapai Lailatul Qadar dalam keadaan fokus beribadah. Di sini ada perkataan yang menarik dari para as-salaf. Di antaranya perkataan Az-Zuhri. Ya. Imam Az-Zuhri mengatakan, "Ajaban lil muslimin tarakul i'tikaf." Aneh, heran kaum muslimin, mereka meninggalkan i'tikaf. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatrukuhu mundu dakhalal Madinah. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf setelah beliau masuk ke kota Madinah. Kula amin fil ashril awakhiri. Setiap tahunnya, setiap 10 akhir Ramadan, hatta qabadahu Allah Ta'ala, sampai Allah mewafatkannya. Jadi Rasul tidak pernah tinggalkan. Namun heran kaum muslimin kok pada meninggalkan. Ya. Kemudian juga Al-Imam Atha mengatakan, ya, masalul mu'takif kamasali 'abdin alqa nafsa baina yaday rabbih. Permisalan orang yang beriktikaf itu seperti seorang hamba, ya, yang dia memasrahkan dirinya di hadapan Rabbnya, seolah mengatakan, Rabbi la abrah hatta taghfirali. Ya Allah, aku tidak akan hentinya sampai engkau memaafkanku. Aku tidak akan berhenti sampai, aku akan terus merengek sampai engkau, yakni memaafkan aku. Ya, jadi i'tikaf, ya. Kemudian salat malam, dan ini spesial, ibadah spesial, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Ya. Kemudian terakhir doa. Ada doa spesial, doa Lailatul Qadar. Ya, disebutkan kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri famadza aqul?" Wahai Rasulullah, kalau aku mendapati Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Kata Nabi, qulina, baca oleh kalian, atau taqulina, baca oleh kalian, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada tambahan lafaz karim, namun itu tidak sahih, ya. Sebagaimana kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ada di dalam Sunan Tirmidzi, setelah afuwun itu ada tambahan karim. Di dalam Sahih Tirmidzi ada, di dalam Sunan Tirmidzi. Namun kata Syekh, tambahan karim itu la aslalaha fi syai' minal masadir al-mutaqaddimah. Namun itu enggak ada asal usul, enggak ada di rujukan-rujukan yang lalu, tidak ada disebutkan karim, ya. Maka fadhahiru annaha mudrajatun min ba'di an-nasikhin atau at-tabi'in. Bisa jadi itu adalah tambahan kesalahan dari sebagian yang mencatat, gitu ya, mencatat hadis. Kan dulu tuh belum ada mesin ketik, ya, dulu, atau belum ada mesin cetak, ya. Kalau dulu pakai tulis, atau kesalahan yang mencetak memang, gitu. Nah, jadi tidak ada tambahan karim. Jadi yang roji atau yang benar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian diantara amalan bagaimana kita dalam menyambut Lailatul Qadar, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin diantara poin, dan alhamdulillah kita selesai, walaupun sampai ada 3 seri, ya. InsyaAllah mudah-mudahan untuk kedepannya kita lancar. InsyaAllah mudah-mudahan juga kita diberikan kemudahan. Hada wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.